Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Al-Zahra Marcella, NIM 2114070103, kelas C, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah atau biasa dikenal dengan singkatan PGMI. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Matematika Dasar dengan dosen pengampu Bapak Dorisno MPD. Pada video kali ini, saya akan membahas soal dengan pembahasan 7 materi. Materi yang pertama yaitu bangun ruang. Bangun ruangnya yaitu kubus, balok, prisma, dan tabung. Pada materi ini, saya akan menjelaskan 2 contoh soal. Yang pertama yaitu perhatikan gambar. Hitunglah volume dan luas permukaan kubus tersebut. Cara penyelesaiannya, yang pertama diketahui sisi adalah 15 cm. Yang ditanya volume dan luas permukaan kubus sama dengan, dan cara mencarinya, yang pertama volume. Rumus mencari volume yaitu sisi dikali sisi dikali sisi atau sisi pangkat 3 sama dengan 15 cm dikali 15 cm dikali 15 cm. Hasilnya 3375 cm pangkat 3. Jadi, volume kubus tersebut adalah 3375 cm pangkat 3. Selanjutnya, mencari luas permukaan kubus. Rumusnya yaitu 6 dikali sisi atau sisi pangkat 2. Sama dengan 6 dikali 15 di pangkat 2. 15 pangkat 2 hasilnya adalah 225. Jadi sama dengan 6 dikali 225 hasilnya 1350 cm pangkat 2. Jadi luas permukaan kubus tersebut adalah 1350 cm pangkat 2. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar. Hitunglah volume balok di samping. Cara penyelesaiannya, yang pertama diketahui panjang balok sama dengan 10 cm, lebar 7 cm, dan tinggi 5 cm. Ditanya volume balok tersebut. Rumus mencari volume balok adalah panjang dikali lebar dikali tinggi sama dengan 10 cm dikali 7 cm dikali 5 cm hasilnya 350 cm pangkat 3. Jadi volume balok adalah 350 cm pangkat 3. Materi yang kedua masih bangun ruang. Dengan bangun ruang yaitu limas, kerucut, dan bola. Pada materi ini, saya akan menjelaskan 2 contoh soal. Nomor 1, tentukan volume limas pada gambar jika diketahui tingginya 15 cm. Penyelesaian, diketahui panjang alas sama dengan 24 cm, lebar alas 12 cm, dan tinggi limas 15 cm. Ditanya volume limas sama dengan, yang pertama kita mencari luas alas terlebih dahulu. Rumusnya yaitu panjang dikali lebar sama dengan 24 cm dikali 12 cm sama dengan 288 cm pangkat 2.
Setelah diketahui luas alas, baru kita mencari volume dari limas tersebut. Volume sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi, sama dengan 1/3 dikali 288 dikali 15, sama dengan 1/3 dikali 4320. Hasilnya 1440 cm pangkat 3. Jadi, volume limas tersebut adalah 1440 cm pangkat 3. Lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan gambar. Hitunglah luas permukaan bangun kerucut tersebut. Cara penyelesaiannya, yang pertama diketahui adalah jari-jari atau bisa disingkat dengan R 7 cm dan sisi 25 cm. Ditanya luas permukaan kerucut sama dengan. Cara mencari luas permukaan kerucut menggunakan rumus Pi dikali R dikali R ditambah S. Seperti yang sudah diketahui, jika jari-jari bisa dibagi 7, maka Pi-nya adalah 22/7. Jadi sama dengan 22/7 dikali 7 dikali 7 ditambah 25. 7 dibagi 7 maka hasilnya habis. Jadi 22 dikali 7 ditambah 25 adalah 32. Jadi 22 dikali 32 hasilnya 704 cm pangkat 2. Jadi luas permukaan kerucut adalah 704 cm pangkat 2. Materi yang ketiga, kesejajaran dan kesebangunan. Soal yang pertama, perhatikan gambar. Jika besar sudut 1 adalah 118 derajat, maka besar sudut 3 adalah. Dan manakah sudut yang berhadapan dengan sudut 1? Penyelesaiannya, diketahui besar sudut 1 sama dengan 118 derajat. Ditanya besar sudut 3 dan sudut yang berhadapan dengan sudut 1. Yang pertama kita mencari besar sudut 3. Sudut 3 sama dengan 180 derajat dikurang 118 derajat. 180 karena sudut 1 dan sudut 3 merupakan bagian dari setengah lingkaran. Maka pengurangannya 180 derajat dikurang 118 derajat. Hasilnya 62 derajat. Jadi, besar sudut 3 adalah 62 derajat. Dan sudut yang berhadapan dengan sudut 1 adalah sudut 5. Karena sudut 1 dan sudut 5 tersebut menghadap ke arah yang sama. Soal yang kedua, perhatikan gambar. Apakah kedua bangun tersebut sebangun? Untuk mengetahui itu, mari kita lihat penyelesaiannya. Diketahui panjang persegi 1 sama dengan 12 cm, lebar persegi 1 6 cm, sedangkan panjang persegi 2 8 cm dan lebarnya 4 cm. Ditanya apakah kedua bangun tersebut sebangun? Untuk mencarinya kita menggunakan rumus EH per AD sama dengan EF per AB. 12 cm per 8 cm sama dengan 6 cm per 4 cm. Diperkecil, sama-sama dibagi 4, 12 dibagi 4 hasilnya jadi 3 dan 8 dibagi 4 hasilnya jadi 2. Sedangkan sisi sebelah kanan sama-sama dibagi 2. 6 dibagi 2 hasilnya menjadi 3 dan 4 dibagi 2 hasilnya menjadi 2. Maka didapatkan hasil 3 cm per 2 cm sama dengan 3 cm per 2 cm. Jadi, kedua bangun tersebut sebangun karena hasil yang didapatkan dari sisi kiri dan sisi kanan sebanding atau sama. Materi yang keempat yaitu satuan pengukur.
panjang, berat, dan waktu. Soal yang pertama, 5 km ditambah 4 hektometer dikurang 50 meter sama dengan titik-titik meter. Penyelesaiannya, karena hasilnya dalam bentuk meter, maka semua bilangan dijadikan ke meter. Kilometer ke meter turun 3 tangga, maka dikali 1000. Sedangkan hektometer ke meter turun 2 tangga, maka dikali 100. Jadi 5 dikali 1000 ditambah 4 dikali 100 dikurang 50 sama dengan 5000 ditambah 400 dikurang 50. Maka hasilnya adalah 5350 meter. Soal yang kedua, ibu pergi ke pasar membeli keperluan dapur dan dagangannya. Ibu membeli 4 kilo beras, 10 ons gula merah, dan mie kuning sebanyak 2 kg. Berapa berat keseluruhan belanjaan yang harus dibawa ibu? Penyelesaian, diketahui beras sama dengan 4 kg, gula merah sama dengan 10 ons atau 1 kg, mie kuning 2 kg. Ditanya berat keseluruhan, maka hasilnya sama dengan 4 kg ditambah 10 ons atau 1 kg ditambah 2 kg sama dengan 7 kg. Jadi berat keseluruhan belanjaan ibu adalah 7 kg. Selanjutnya contoh soal ketiga. Adik mulai melaksanakan ujian pada pukul 7.00 dan ia selesai pada pukul 10.45. Berapa lama adik melaksanakan ujian? Penyelesaian, diketahui waktu mulai pukul 7.00, waktu selesai pukul 10.45. Ditanya lama waktu yang digunakan. Untuk mencari lama waktu, maka dipakai rumus lama waktu sama dengan waktu selesai dikurang waktu mulai, yaitu waktu selesai pada pukul 10.45 dan waktu mulai pukul 7.00. Jadi 10.45 dikurang 7.00 sama dengan 3 jam 45 menit. Jadi lama waktu yang digunakan adik untuk melaksanakan ujian adalah 3 jam 45 menit. Materi yang kelima, waktu, jarak, dan kecepatan. Soal yang pertama, saat pulang kampung, ayah mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Jarak dari rumah ke kampung adalah 250 km. Kami berangkat pukul 5.30, lalu pukul berapakah kami akan sampai? Penyelesaian, diketahui kecepatan sama dengan 250 km. Jarak sama dengan 50 km per jam. Ditanya waktu. Penyelesaiannya, rumus mencari waktu sama dengan kecepatan dibagi jarak. Sama dengan 250 km dibagi 50 km per jam. Sama dengan 5 jam. Jadi, kami akan sampai di kampung pukul 5.30 ditambah 5 jam adalah pukul 10.30. Soal yang kedua, ibu menjenguk temannya di rumah sakit dengan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 15 km per jam dengan waktu tempuhnya 30 menit. Berapakah jarak dari rumah ibu ke rumah sakit? Penyelesaian, diketahui kecepatan sama dengan 15 km per jam. Waktu sama dengan 30 menit atau 0,5 jam. Ditanya jarak. Penyelesaiannya, rumus mencari jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Jadi, 15 km per jam dikali 0,5 jam sama dengan 7,5 km. Jadi, jarak dari rumah ibu ke rumah sakit adalah 7,5 km. Soal yang ketiga,
Ayah pergi ke rumah paman mengendarai mobil dengan jarak dari rumah 75 km. Ayah memerlukan waktu untuk berangkat ke rumah paman selama 90 menit. Berapakah kecepatan yang ditempuh ayah? Di penyelesaian, diketahui jarak sama dengan 75 km. Waktu sama dengan 90 menit atau 1,5 jam. Ditanya kecepatan. Untuk rumus mencari kecepatan adalah kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu, sama dengan 75 km dibagi 1,5 jam. Hasilnya 50 km per jam. Jadi, kecepatan ayah mengendarai mobil adalah 50 km per jam. Materi yang keenam adalah penyajian data. Untuk contoh soal pertama, di kelas 3 terdapat 25 siswa dan siswi. Terdapat data nilai ulangan sebagai berikut. 70 ada 2 orang, 75 ada 2 orang, 80 ada 9 orang, 85 ada 5 orang, 90 ada 3 orang, dan 100 ada 4 orang. Buatlah tabel dari data tersebut. Untuk penyelesaian pembuatan tabelnya bisa dilihat pada gambar. Data yang ada pada tabel yaitu nilai siswa dan banyak siswa. 70 ada 2, 75 ada 2 orang, 80 ada 9 orang, 85 ada 5 orang, 90 ada 3 orang, dan 100 ada 4 orang. Contoh soal yang kedua, setiap hari ibu selalu mengantarkan kue ke kantin sekolah untuk dijual. Ibu mengantarkan kue setiap hari Senin sampai Sabtu dengan jumlah penjualan yang berbeda setiap harinya. Berikut adalah data penjualan ibu dalam minggu ini. Buatlah diagram lingkaran dalam bentuk persentase dari data tabel tersebut. Hari dan jumlah penjualan. Senin 50, Selasa 35, Rabu 65, Kamis 60, Jumat 25, dan Sabtu 40. Dengan jumlah penjualan dalam minggu ini adalah 275. Penyelesaiannya, karena soalnya diminta dalam bentuk persentase, maka pengalinya adalah 100%. Yang pertama, hari Senin. Pada data tabel, hari Senin jumlah penjualannya 50, maka 50 dibagi 275 dikali 100%, hasilnya 18%. Begitu seterusnya. Selasa sama dengan 35 dibagi 275 dikali 100% sama dengan 13%. Rabu 65 dibagi 275 dikali 100% sama dengan 24%. Hari Kamis 60 dibagi 275 dikali 100% sama dengan 22%. Hari Jumat 25 dibagi 275 dikali 100% sama dengan 9%. Dan untuk hari Sabtu 40 dibagi 275 dikali 100% sama dengan 14%. Dari hasil tersebut, maka dapat digambarkan diagram lingkarannya seperti berikut. Untuk hari Senin 18%, Selasa 13%, Rabu 24%, Kamis 22%, Jumat 9%, dan Sabtu 14%. Materi yang terakhir atau materi yang ketujuh, ukuran pemusatan data, mean, modus, dan median. Soal yang pertama, diketahui data nilai ulangan salah satu siswa 80, 80, 95, 100, 90, dan 90. Tentukan rata-rata atau mean dari data nilai siswa tersebut. Penyelesaian, X sama dengan 80 ditambah 80 ditambah 95 ditambah 100 ditambah 90 ditambah 90 dibagi jumlah keseluruhan data yaitu 6 sama dengan
535 dibagi 6 hasilnya 89,16. Jadi, rata-rata nilai ulangan salah satu dari siswa adalah 89,16. Soal yang kedua, adik bersama temannya sedang bermain dadu. Beberapa angka muncul saat adik bermain dadu. 2, 1, 6, 6, 4, 1, 3, 3, 3, 5, 2, 3, dan 5. Carilah nilai modus dari data tersebut. Nilai modus merupakan nilai yang sering muncul. Penyelesaiannya, urutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Urutan data 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 5, dan 5, 6, dan 6. Jadi, nilai modus dari data tersebut adalah 3, karena 3 muncul sebanyak 4 kali, dan nilai yang lain muncul kurang dari 4 kali. Soal yang ketiga, seorang siswa kelas 4 dalam tahun ini melakukan beberapa kali kegiatan menimbang berat badan di sekolah. Beberapa data berat badan yang ia peroleh adalah 40, 42, 40, 41, 43, 39, dan 40. Tentukan median dari data tersebut. Median merupakan nilai tengah dari suatu data. Penyelesaiannya, pertama, urutkan semua data dari yang terkecil ke yang terbesar, yaitu 39, 40, 40, 40, 41, 42, dan 43. Selanjutnya, lihat data yang berada di tengah. Pada data tersebut ada 7 data. Berarti mediannya berada pada data keempat. Jadi, median dari data berat badan siswa tersebut adalah 40, karena 40 berada pada data keempat. Sekianlah pembahasan soal yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga teman-teman semua dapat memahami dengan penjelasan yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan pada video ini, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.